Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salat edisi hari Senin 11 Juli 2022 bertepatan dengan 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Soal yang ke-10. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah jaga Ustaz untuk kami agar kami senantiasa belajar dan mengambil faedah-faedah dari Ustaz. Di hari-hari ini dinamakan hari tasyrik. Mohon jelaskan apa makna dan apa yang harus kami lakukan dan apa hukum-hukum yang berhubungan dengan hari ini sehingga kami bisa beramal padanya. Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah, dari ibadah sholat berjamaah dan juga ibadah melaksanakan thalabil ilm, menuntut ilmu, yang merupakan suatu ibadah yang paling puncak prima. Adapun sesuai pertanyaan apa itu ayyamut tasyrik dan apa yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini dan apa-apa yang berhubungan dengan hukum syar'i pada hari-hari ini, maka hari ini adalah dinamakan ayyamut tasyrik di dalam syariah. Dan makna ayyamut tasyrik dari segi lughah adalah diambil dari masdar at-tasyrik, dari fi'il syaraqal lahm ay qadadahu. Maka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada hari-hari ini adalah hari sembelihan, di mana disembelih kambing-kambing ataupun sapi-sapi ataupun unta. Pada hari kemarin lebih baik, dan hari ini pun boleh bagi mereka yang masih mempunyai sembelihan yang banyak. Maka boleh disembelih di hari ini dan besok dan hari yang terakhir, hari yang ketiga. Maka ayyamut tasyrik diambil dari masdar syaraqa al-lahm ay qadadahu. Maknanya hari itu hari disembelih daging, dan daging itu agar awet di zaman dulu karena tidak ada freezer, maka dipotong kecil-kecil dan dijemur sehingga daging itu menjadi awet. Maka penjemuran daging setelah dipotong kecil-kecil dinamakan syaraq atau qadadahu. Maknanya dia itu bagaikan dijemur di matahari. Maka ayyamut tasyrik, pemandangan di mana-mana pada saat itu bagi kaum muslimin adalah menjemur dari daging-daging yang telah disembelih. Dan ayyamut tasyrik dinamakan juga yang kedua dengan ayyamil qir, dan dimulai pada hari ini. Dan penyebutan yaumil qir, hari yang ke-11 dari bulan Dzulhijjah, hari yang kedua dari ayyamut tasyrik, atau hari yang pertama dari ayyamut tasyrik. Dan penyebab dinamakan istilah ayyamul qir atau yaumul qir adalah diambil dari istiqrar hujjaj Baitillah, di mana para haji itu istiqrar di rumah Allah Jalla wa Ala di Mina setelah selesai dari tawaf al-ifadah. Maka ini dari makna ayyamut tasyrik atau yaumil qir.
Kemudian di dalam syariat Islam, hari ini telah dimasukkan kepada Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, wadkurullaha fi ayamin ma'dudat, yang maknanya mengingat Allah lah di hari-hari ma'dudat, di hari-hari tertentu, di hari-hari yang terhitung. Dan makna ma'dudat diinginkan oleh para ulama ahli tafsir adalah fi ayami tasyriq. Maka telah datang tafsir dari Ibni Abbas, dan tafsir dari Ibnu Abbas datang dari berbagai jalan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari pertama dari jalan Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas, dan juga jalan yang kedua dari silsilah Al-Aufiyin dari Muhammad bin Sa'ad haddatsana abi haddatsani ammi haddatsana abi an abihi an Ibni Abbas. Dan telah kita ketahui di pelajaran yang lalu bahwa riwayat Ibnu Abbas dari silsilah Al-Aufiyin dhaif karena mereka kebanyakan dhaif. Dan yang terakhir Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi mudallis meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Maka dari dua jalan ini barakallahu fikum bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi. Maka berkata Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala wadkurullaha fi ayamin ma'dudat, berkata Ibnu Abbas ayyamut tasyriq. Maka ayyamut tasyriq yang tiga itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan untuk lebih memperkuat juga, di sana ada riwayat dari Ibnu Abbas di jalan yang ketiga dari riwayat Abu Saleh haddatsani Muawiyah ibnu Saleh an Ali ibnu Abi Talhah an Ibni Abbas. Maka sanad ini pun telah kita lewati, sanadnya dhaif. Pertama, Abu Saleh Katibul Laits dhaif. Dan yang kedua, Ali ibnu Abi Talhah meskipun siqah, namun dikatakan oleh para ulama seperti dinukilkan oleh Duhaim bahwa Ali ibnu Abi Talhah lam yasma' min Ibni Abbas fi tafsir. Maka di sini sanadnya munqati' terputus karena Ali ibnu Abi Talhah tidak mendengar dari Ibni Abbas. Maka dari tiga jalan ini bisa naik kepada derajat paling sedikit hasanun li ghairi. Dan telah datang jalan yang keempat dari Ibnu Juraij an Amr ibn Dinar an Ibni Abbas, bahwa dengan makna yang sama, wadkurullaha fi ayamin ma'dudat ay ayamit tasyriq, dan Ibnu Juraij di sini mudallis. Maka dari jalan-jalan ini bisa naik kepada sahih li ghairi, bahwa ayamut tasyriq adalah hari-hari yang ada kita ini padanya. Adapun dari pertanyaan yang berikutnya, apa yang berhubungan dengan hari-hari ini di dalam syariat Islam? Pertama, hari ini adalah termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah. Setelah Allah dan Rasulnya memuliakan asral ayyam al-awwal min Dzulhijjah, seperti yang telah kita ulang di khutbah-khutbah hadis Ibni Abbas yang berasal dari hadis Al-Bukhari dan sering kita ambil periwayatan dari Imam Ahmad dan Abi Dawud, ahabbul ayyam indallah wal amalu fiha hadhil ayyamil ashr, bahwa dari keutamaan 10 hari pertama di Dzulhijjah adalah hadis Ibnu Abbas, bahwa Allah sangat mencintai hari-hari dan amal-amal soleh yang dilakukan pada hari ini, mulai dari awal Dzulhijjah sampai kemarin hari 10. Lalu bagaimana dengan ayyamut tasyriq? Maka untuk ayyamut tasyriq, terutama hari ini, hari ke-11, telah datang juga pendalilan di dalam syariah ini.
tentang keutamaannya. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhamal ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qir." Bahwa sungguhnya hari-hari yang baik di sisi Allah adalah yaumun nahar. Kapan yaumun nahar? Ingat ya Khalifah? Yaumun nahar. Ma makna yaumun nahar? Aidul Adha. Thumma yaumul qir. Yaumul Qir, ayam tashriq. Baik. Ditafsirkan yaumul qir di riwayat Imam Malik maknanya adalah hari ini, hari ke-11, dan bisa jadi 12, 13, yang jelas pada ayam tasyrik. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pujian bagi Allah, bagi kita, bagi hari-hari ini dari Allah Jalla wa'ala. Sesuai ucapan Nabi, inna a'dhamal ayyam indallah, hari-hari yang paling baik di sisi Allah adalah hari sembelihan kemarin, summa yaumul qir, kemudian hari-hari al-qir. Dan telah kami jelaskan ayam tasyrik dinamakan juga dengan ayamil qir, yang mana maknanya adalah istiqrar al-hujjaj bi Mina, di Makkah, di Baitul Haram. Maka di sini dinamakan dengan Yaumul Qir, dan dikatakan Yaumul Qir adalah hari yang ke-11, dan bisa juga maknanya hari yang ke-11 dan setelahnya dari hari-hari sembelihan. Maka hadis ini barakallahu fikum tentang pujian Allah dan Rasulnya kepada hari tasyrik Ayyamil Qir telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abi Daud, yang mana sanadnya semuanya bertumpu kepada Saur. Kalau di sanad Imam Ahmad, hadatsana Yahya bin Sa'id an Saur, hadatsani Rashid bin Sa'ad an Abdullah bin Luhay an Abdullah ibn Qar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Yaumun Nahar dan Yaumul Qir. Maka hadis ini isnadnya sahih. Saur adalah Ibnu Yazid Ar-Ruhabi, siqah, dan Rashid ibn Sa'ad Al-Maqra'i, siqah. Maka semua rijalnya thiqat. Dan Abdullah ibn Luhay adalah Abdullah